Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya tentang penerapan visible thinking untuk meningkatkan student engagement dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Islam Terpadu Ukhuwah Boarding School Banjarmasin. Perkenalkan, saya Khairani Syamsuri Ibas dari Indonesia. Saya dari Edulit Indonesia dan sehari-hari saya sebagai Direktur Pendidikan di Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan atau Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil-hasil dari penelitian saya terkait dengan topik yaitu penerapan visible thinking untuk meningkatkan student engagement dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Islam Terpadu Ukhuwah Boarding School Banjarmasin. Penelitian ini dilatar belakangi dengan bahwa menurut saya proses berpikir itu sangat penting untuk membangun pemahaman. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran di sekolah, maka guru dan siswa itu perlu membiasakan proses berpikir mereka menjadi terlihat. Karena untuk menciptakan budaya berpikir dan mendorong berkembangnya kemampuan berpikir siswa. Nah, oleh karena itulah, maka student engagement digunakan untuk menggambarkan partisipasi siswa pada kegiatan rutin sekolah, ya, seperti menghadiri kelas, kehadirannya di kelas, gitu ya. Kemudian bagaimana mereka mengerjakan, mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru, dan kemudian mereka juga mengikuti arahan guru untuk aktif atau keaktifan mereka di dalam pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu, maka menurut saya perlu adanya suatu penerapan visible thinking dalam pembelajaran siswa yang dalam hal ini adalah bertujuan untuk meningkatkan student engagement dan hasil belajar siswa. Nah, oleh karena itu, maka dalam penelitian saya ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 4 hal. Yang pertama, untuk mengetahui student engagement dan nilai hasil belajar siswa sebelum menggunakan visible thinking. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah penerapan pembelajaran dengan menggunakan visible thinking. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui student engagement dan nilai hasil belajar siswa setelah menggunakan visible thinking. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan student engagement dan nilai hasil belajar siswa setelah menggunakan visible thinking. Jadi 4 tujuan inilah yang melandasi penelitian yang saya lakukan. Nah, kemudian setelah tujuan penelitian, maka ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian terkait dengan penelitian ini. Yang pertama adalah seberapa tinggi student engagement dan nilai hasil belajar siswa sebelum menggunakan visible thinking. Kemudian yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah penerapan pembelajaran dengan menggunakan visible thinking. Nah, kemudian yang ketiga adalah seberapa tinggi student engagement dan nilai hasil belajar siswa setelah menggunakan visible thinking. Dan kemudian yang terakhir adalah seberapa tinggi peningkatan dari student engagement dan nilai hasil belajar siswa setelah menggunakan visible thinking. Nah, sehingga memang untuk metode penelitian dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan multiple action research, ya, yaitu penelitian tindakan ganda yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama adalah variabel independen atau tindakan, yang dalam hal ini adalah visible thinking. Nah, kemudian ada 2 variabel dependent, yaitu hasil dari tindakan itu. Ada 2, yang pertama adalah student engagement dan yang pertama adalah student engagement dan yang kedua adalah hasil belajar siswa. Nah, kemudian metode penelitian ini
ya digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga hipotesis tindakan. Sesuai dengan topik penelitian ini, maka hipotesis tindakan ini terkait dengan student engagement dan hasil belajar siswa setelah diterapkannya feasible thinking. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan dengan eksperimen, yaitu dengan sifat before after. Before-nya adalah prasiklus, kemudian after-nya adalah siklus 1 dan siklus 2. Prasiklus ini adalah sebelum penerapan feasible thinking, kemudian siklus 1 dan siklus 2 adalah sesudah penerapan feasible thinking, yang nanti akan didapatkan bagaimana hasil dari student engagement dan hasil belajar siswa sebelum diterapkan feasible thinking, kemudian student engagement dan hasil belajar siswa sesudah penerapan feasible thinking. Nah, kemudian selanjutnya, dalam metode penelitian ini, langkah-langkah penelitiannya ini mengambil 4 langkah penelitian, yaitu untuk menguji hipotesis tindakan dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 yang dilakukan. Yaitu dengan yang pertama adalah plan, yang kedua act, yang ketiga observe, dan yang keempat reflect. Yang pertama adalah plan, yaitu rencana, perencanaan. Nah, ini di dalam penelitian ini, maka setiap siklus, baik prasiklus maupun siklus, nanti akan disiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk prasiklus, RPP-nya belum menggunakan feasible thinking. Untuk siklus 1 dan siklus 2 nanti sudah menggunakan feasible thinking. Kemudian persiapan lainnya di dalam tahap pertama ini adalah juga menyiapkan alat pengumpulan data seperti lembar kerja siswa nanti untuk hasil belajar, kemudian penilaian atau lembar observasi untuk melihat nanti sejauh mana atau setinggi apa student engagement siswanya. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah pelaksanaan, yaitu menerapkan pembelajaran yang menerapkan feasible thinking ini bagaimana nanti sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau action plan-nya yang telah disiapkan dari pendahuluan hingga penutup, termasuk nanti adalah penilaian hasil belajar siswa. Nah, tahapan yang ketiga adalah observe atau pengamatan. Ini akan dilakukan pengamatan atau observasi terkait dengan student engagement, yang nanti dilakukan oleh guru, kemudian juga guru pendamping sebagai observer. Nah, kemudian akan didapatkan nanti adalah hasil student engagement-nya. Nah, kemudian yang berikutnya, pada tahapan ini nanti juga ada hasil belajar siswa yang akan diperoleh yang nanti akan direfleksikan pada tahapan yang keempat. Inilah langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Nah, sehingga dalam penelitian ini kita mengambil 2 mata pelajaran, yaitu satu mata pelajaran yang berbasis kepada ilmu pengetahuan alam, yaitu dalam hal ini adalah mata pelajaran fisika, sehingga akan ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran fisika prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Kemudian mata pelajaran yang terkait dengan ilmu pengetahuan sosial, yaitu di sini adalah sejarah. Sehingga nanti juga ada rencana pelaksanaan pembelajaran untuk sejarah prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Nah, kemudian hasil penelitian ini didapatkan nanti adalah data student engagement dan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran IPA Fisika dan EPS Sejarah kelas 10 di SMA Islam Terpadu Ukhuwah Boarding School Banjarmasin. Yang pertama, nanti ada data sebelum tindakan atau data prasiklus. Kemudian yang kedua nanti adalah ada data sesudah tindakan atau data siklus 1. Kemudian ada data sesudah tindakan untuk data siklus 2. Dan kemudian setelah itu data itu direkapitulasi, baik data sebelum maupun data sesudah tindakan.
Jadi data prasiklus, data siklus 1, dan data siklus 2. Kemudian yang terakhir, kita akan buatkan grafik ya, sebelum dan sesudah tindakan, baik prasiklus, siklus 1 maupun siklus 2. Nah, sehingga didapatkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait dengan student engagement sebelum dan sesudah tindakan, baik prasiklus, siklus 1 maupun siklus 2. Yang pertama ini terkait dengan mata pelajaran IPA-nya, ilmu pengetahuan alamnya, yaitu fisika. Dari data ini, untuk student engagement, seperti yang tadi disampaikan di awal, ada 3 aspek yang diambil untuk penilaian atau mengobservasi student engagement-nya. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan kehadiran siswa, kemudian keaktifan siswa, dan kerjasama atau ketepatan siswa dalam menyelesaikan tugas terhadap pembelajaran. Data ini atau student engagement ini menggunakan 4 level, yaitu skala rendah 1, kemudian skala cukup 2, skala tinggi 3, dan skala sangat tinggi atau 4. Nah, dari data ini, mulai prasiklus, kemudian siklus 1 dan siklus 2, didapatkan hasil bahwa untuk kategori level 4 atau sangat tinggi untuk student engagement-nya, dari prasiklus itu 0% atau belum ada yang student engagement-nya sangat tinggi. Kemudian pada siklus 1 didapatkan 6,25%, dan pada siklus 2 meningkat menjadi 73,33%. Sehingga untuk student engagement fisika ini meningkat 73,33%, dari 0% ke 73,33%. Pada saat sebelum tindakan, kemudian hasil sesudah tindakan atau penerapan visible thinking dilakukan. Demikian juga dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dalam hal ini sejarah. Ya. Untuk data sangat tinggi juga didapatkan pada prasiklus atau sebelum penerapan visible thinking, student engagement yang sangat tinggi itu ada 13,33%. Kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi setelah penerapan visible thinking menjadi 56,25%. Dan pada siklus 2 semakin meningkat menjadi 75% untuk kategori yang sangat tinggi dalam student engagement-nya. Sehingga secara keseluruhan meningkat 61,67% dari sebelum tindakan kepada hasil sesudah tindakan. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan hasil rata dari student engagement dan hasil belajar untuk fisika, student engagement dari rata 2,94 pada prasiklus itu menjadi 3,52 pada siklus 1 dan 3,87 pada siklus 2. Artinya ini meningkat 0,93 dari 2,94 ke 3,87. Sebuah peningkatan yang signifikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hasil belajarnya, untuk fisika juga mengalami peningkatan dari prasiklus di angka rata 58,1, kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 77,79, dan pada siklus 2 meningkat menjadi 85,01. Artinya secara rata pembelajaran juga tuntas dan meningkat dari sebelum diterapkan visible thinking menjadi hasil setelah diterapkan visible thinking, yaitu meningkat 26,20. Dari 58,10 ke 85,01. Kemudian untuk pelajaran sejarah, secara hasil student engagement ini juga meningkat dari prasiklus 3,24, kemudian siklus 1 3,50, dan siklus 2-nya 3,92. Ini meningkat 0,68. Artinya sebelum diterapkan visible thinking dan setelah diterapkan visible thinking ini mengalami peningkatan. Dan kemudian untuk hasil belajar siswa pada prasiklus sebelum penerapan visible thinking itu angkanya adalah ratanya 64, kemudian
hasil belajar siswa setelah penerapan siklus 1 87,5 dan setelah penerapan pada siklus 2 itu 92,2. Artinya nilai hasil belajar siswa meningkat 28,20. Tentu ini adalah peningkatan yang signifikan dengan diterapkannya visible thinking pada mata pelajaran sejarah ini. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari penelitian ini tentu ada hasilnya tadi seperti disampaikan, sebelum tindakan, kemudian langkah-langkah yang dilakukan, dan setelah itu bagaimana hasil sesudah tindakannya. Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah serta apa yang ingin didapatkan dari penelitian ini, ada 4. Yang pertama, didapatkan rata nilai hasil belajar fisika sebelum tindakan itu adalah 58,10. Kemudian untuk sejarah adalah 64,0. Kemudian dilakukanlah langkah-langkah penerapan visible thinking dengan melakukan 4 langkah tadi, yaitu perencanaan, kemudian dilakukan langkah yang kedua, langkah ketiga sampai kepada langkah keempat yaitu refleksi. Kemudian sesudah tindakan penerapan visible thinking tadi, maka didapatkan yang ketiga adalah nilai hasil belajar fisika itu menjadi 85,01 dan sejarah 92,20. Dan kemudian pada siklus 2, ini siklus 1 dan siklus 2, 85 dan 92 ini. Nah, kemudian hasil akhir yang didapatkan, seberapa tinggi peningkatannya, maka peningkatan nilai hasil belajar untuk fisika itu meningkat 26,20 dan sejarah meningkat 28,20 setelah diterapkan visible thinking. Nah, kemudian untuk student engagement juga demikian. Sebelum diterapkan visible thinking, untuk fisika memperoleh rata 2,94 dan sejarah itu 3,24. Untuk kategori sangat tinggi, fisika 0% dan sejarah 13,33%. Kemudian dilakukan 4 langkah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, hingga akhirnya didapatkan pada siklus 1 dan siklus 2, didapatkan hasil akhir fisika itu 3,87 dan sejarah 3,92, sehingga untuk fisika mengalami peningkatan 73,33% dan sejarah 75% untuk kategori student engagement yang sangat tinggi atau kategori level 4. Nah, terakhir peningkatan rata student engagement untuk fisika itu adalah 0,93 dan sejarah 0,68. Dan menutup hasil penelitian saya ini ada implikasi dan saran. Yang pertama adalah implikasi teoritis dari penelitian ini, yaitu penerapan visible thinking dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan student engagement dan hasil belajar siswa. Karena terdapat perbedaan student engagement dan hasil belajar siswa antara sebelum dilakukan penerapan visible thinking dan sesudah dilakukan penerapan visible thinking di dalam pembelajaran. Sehingga student engagement ini juga mempengaruhi atau mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, implikasi praktisnya adalah dari penelitian ini sebagai masukan bagi sekolah, bagi lembaga pendidikan, bagi pimpinan, bagi manajemen sekolah, dan guru-guru agar dapat meningkatkan student engagement dan hasil belajar siswa, diantaranya adalah sesuai hasil penelitian ini dengan menerapkan visible thinking dalam pembelajaran. Kemudian untuk para guru khususnya, bagaimana bisa terus mempelajari, menguasai, dan menerapkan berbagai jenis visible thinking, khususnya, dan thinking strategis secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk pimpinan sekolah, untuk manajemen sekolah, menjadikan visible thinking ini dan thinking strategis secara umum menjadi salah satu kebijakan pembelajaran di sekolah. Karena ini akan memberikan pengaruh yang positif, akan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap student engagement dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Demikian
yang dapat saya sampaikan terkait penelitian saya tentang penerapan visible thinking untuk meningkatkan student engagement dan hasil belajar siswa pada SMA Islam Terpadu Ukhuwah Boarding School Banjarmasin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua sehat selalu.